Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 21 bulan Juli tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Melindungi Identitas Jemaat. Pemirsa terkasih, Paulus melanjutkan pembahasannya dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11 dengan memberikan petunjuk yang sangat penting mengenai cara orang percaya menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam jemaat, sehingga kehidupan gereja tetap mencerminkan karakter Kristus di hadapan dunia. Dia menegaskan bahwa perselisihan antara anggota jemaat tidak seharusnya langsung dibawa ke pengadilan sipil, melainkan diselesaikan dengan hikmat, kasih, dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Pemirsa, nasihat ini tidak berkaitan dengan kasus pidana yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai 5, melainkan menyangkut perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui kebijaksanaan jemaat. Paulus menunjukkan bahwa gereja bukan sekadar kumpulan orang yang beribadah bersama, tetapi merupakan keluarga Allah yang dipanggil untuk hidup dalam persatuan, saling mengampuni, dan menjaga kesaksian yang baik di tengah masyarakat. Melalui pengajaran ini, pemirsa, Paulus ingin membentuk pemahaman bahwa penyelesaian konflik secara rohani merupakan bagian penting dari identitas orang percaya yang hidup di bawah pemerintahan Kristus. Bapak Ibu terkasih, Paulus juga menghubungkan pembahasan mengenai perselisihan hukum dengan persoalan percabulan yang telah dibahas sebelumnya, sehingga terlihat bahwa seluruh nasihatnya berpusat pada upaya menjaga kekudusan jemaat secara menyeluruh. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan secara rinci jenis perkara yang dipersoalkan, inti pengajarannya tetap jelas bahwa konflik apapun tidak boleh merusak persaudaraan dan nama baik gereja. Bapak Ibu, dia merasa prihatin karena orang-orang percaya lebih memilih mencari penyelesaian melalui sistem dunia daripada memanfaatkan hikmat yang telah Tuhan berikan kepada komunitas iman. Sikap seperti itu memperlihatkan bahwa mereka lebih mempercayai standar dunia dibandingkan nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Paulus mengingatkan bahwa kedewasaan rohani bukan hanya diukur melalui pengetahuan Alkitab atau kegiatan ibadah, tetapi juga melalui kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan semangat untuk memulihkan hubungan. Saudara sekalian, penekanan utama Paulus bukan hanya mengenai cara menyelesaikan perkara, melainkan mengenai identitas gereja sebagai umat Allah yang menjadi terang bagi dunia. Ketika orang percaya saling menggugat di depan umum, masyarakat akan melihat gereja sebagai komunitas yang tidak berbeda dengan dunia, sehingga kesaksian tentang kasih Kristus menjadi rusak dan kehilangan wibawanya. Saudara, Paulus menginginkan agar setiap anggota jemaat memahami bahwa nama Kristus jauh lebih berharga daripada kemenangan pribadi
dalam suatu perselisihan. Bahkan apabila seseorang harus mengalah demi menjaga persatuan dan kehormatan gereja, tindakan tersebut lebih mencerminkan kasih Kristus daripada mempertahankan hak dengan cara yang merusak kesaksian iman. Dengan demikian, saudara, penyelesaian konflik bukan hanya persoalan hukum atau keadilan semata, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperlihatkan karakter Yesus yang penuh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati para pemirsa sekalian. Paulus juga membandingkan cara dunia dan cara Kristus dalam menjalankan keadilan. Karena pada masa Romawi, keputusan pengadilan seringkali dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau kekuasaan seseorang. Sistem seperti itu bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah yang memandang semua orang memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan latar belakang ataupun kedudukan. Oleh sebab itu, para pemirsa jemaat dipanggil untuk membuat keputusan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan keuntungan pribadi, hubungan dekat, ataupun tekanan dari pihak tertentu. Kehidupan gereja harus mencerminkan keadilan yang lahir dari kasih dan kebenaran, sehingga setiap keputusan membawa pemulihan, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak. Para pemirsa, Allah jauh lebih tinggi daripada kebijaksanaan manusia yang seringkali dipengaruhi kepentingan duniawi. Bapak Ibu sekalian, pada bagian akhir, Paulus menyebutkan berbagai jenis dosa seperti percabulan, penyembahan berhala, pencurian, keserakahan, pemabukan, fitnah, dan pemerasan, untuk menunjukkan bahwa semua bentuk dosa sama-sama merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Sebab keserakahan, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyembahan kepada berhala juga menghancurkan karakter serta kesaksian umat Tuhan. Bapak Ibu, dengan menempatkan semua dosa itu dalam satu daftar, Paulus mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa lebih benar daripada orang lain, karena setiap dosa membutuhkan pertobatan dan pembaruan hidup. Kabar baiknya adalah bahwa melalui pengorbanan Kristus, orang-orang percaya telah dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan sehingga memiliki kesempatan untuk meninggalkan kehidupan lama dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, identitas baru sebagai umat tebusan harus terlihat melalui perubahan karakter, cara berpikir, dan cara memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, pelajaran ini mengajarkan bahwa gereja akan tetap menjadi saksi Kristus yang kuat apabila setiap anggotanya lebih mengutamakan kasih, persatuan, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Konflik memang tidak dapat dihindari, tetapi cara menyelesaikannya akan menunjukkan apakah orang percaya benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau masih mengikuti pola pikir dunia. Saudara-saudara, Paulus mengajak setiap orang percaya untuk membangun budaya saling mendengar, saling mengampuni, dan saling menolong, sehingga setiap persoalan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan
kasih Kristus kepada dunia. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa seluruh bentuk dosa harus dipandang serius karena semuanya memiliki potensi merusak hubungan dengan Allah, menghancurkan kehidupan rohani, dan mencemarkan nama baik gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara, identitas jemaat akan tetap terpelihara apabila setiap anggota hidup dalam pertobatan yang terus-menerus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan, serta menjaga kesatuan sebagai keluarga Allah yang dipanggil menjadi terang dan garam bagi dunia. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.